Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mempelajari mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kamu pasti sudah mengerti jenis evaluasi yang bermacam-macam itu. Jenis evaluasi kita tahu ada tes, ada non-tes. Tes ada tes objektif, ada tes subjektif. Itu yang tes. Yang non-tes, instrumen evaluasi bisa berbentuk observasi, bisa berbentuk interview atau wawancara, tapi juga bisa berbentuk praktikum. Nah, jenis evaluasi yang kita pilih, yang kita gunakan dalam menyelenggarakan evaluasi itu mestinya dipilih berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ditetapkan itu menentukan jenis tes, jenis evaluasi yang kita gunakan. Nah, jadi kita harus menyadari itu. Kita harus memahami bahwasanya tidak selalu harus menggunakan tes. Tergantung apa yang mau kita ukur. Tergantung capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan di silabus atau RTP itu. Jadi repotnya itu kalau kita udah maniak dengan tes, selalu soal yang diberikan kepada peserta didik. Padahal capaian pembelajaran yang lain itu butuh diukur. Nah, capaian pembelajaran seperti afeksi, seperti psikomotorik, itu kan nggak bisa diukur menggunakan jenis alat ukur yang namanya tes. Karena itu persiapkan kemampuan kamu untuk memahami berbagai jenis evaluasi itu, dan tentu nanti akan berguna ketika nanti kamu sudah praktek evaluasi. Kamu akan tahu, kamu akan bisa mendapatkan hasil belajar peserta didik itu yang kognitif itu tinggi atau rendah, yang afektif tinggi atau rendah, yang psikomotor tinggi atau rendah, karena kamu sudah menggunakan jenis instrumen yang memang cocok untuk mengukur masing-masing dari capaian pembelajaran tersebut. Apakah itu kognitif, intelektual, kecerdasan, apakah itu afektif, sikap, moral, akhlak, karakter, ataukah psikomotor. Psikomotor itu keterampilan, ya, keterampilan atau penggunaan refleks otot yang sesuai dengan keterampilan atau dengan dengan skill yang dibutuhkan. Oke, itu merefresh yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita memang harus masuk satu-satu. Kita belajar satu-satu. Yang pertama kita belajar tentang jenis instrumen tes. Instrumen yang berbentuk tes atau alat ukur yang berbentuk tes, seperti yang kemarin sudah kita minta untuk dibuatkan kelompok. Itu nanti kamu harus menyusun instrumen yang bernama tes itu. Jenis tes berbeda dengan kuesioner. Kalau kuesioner itu pertanyaannya bisa menggunakan pilihan jawaban di skala Likert. Sangat setuju, abstain, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu nggak ada salah benarnya. Yang tertinggi nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu kuesioner. Berbeda dengan kuesioner, jenis instrumen tes itu jawabannya itu hanya ada pilihan benar atau salah. Walaupun diberi pilihan jawaban ada 5, tetapi hanya ada satu pilihan yang benar, terus kemudian yang lain salah. Jadi kalau kuesioner nilainya itu 5, 4, 3, 2, 1, kalau tes hasil yang diperoleh itu kalau benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0. Itu perbedaan antara kuesioner dengan tes, salah satunya itu ya. Nah, sekarang
saya punya asumsi kamu sudah bisa menyusun tes. Kamu sudah bisa membuat alat ukur yang namanya tes. Nah, padanya untuk mengukur kecerdasan atau kemampuan kognitifnya. Apakah dia paham? Apakah dia bisa analisis? Apakah dia bisa evaluasi atau bisa yang lainnya? Itu nanti kamu bisa ukur dengan alat ukur yang namanya tes. Pada umumnya tes yang dibuat oleh guru misalnya ada PTS, ada PAS, silakan, ada PTS, ada PAS. Itu misalnya seorang guru mengukur kemampuan peserta didiknya itu untuk misalkan hasil belajar yang sudah dilakukan selama 1 semester. Nah, untuk mengukur kemampuan kognitif 1 semester itu tentu harus dibuatkan soal yang mengcover seluruh kemampuan dalam 1 semester itu. Makanya soal tes itu mungkin ada jumlahnya sekitar 50 atau 60 bahkan mungkin 100 ya. Karena apa? Karena dengan jumlah sebegitu itu, apakah 100 atau 60, itu diperkirakan sudah mampu mengukur semua kompetensi yang harusnya dikuasai oleh peserta didik. Dalam 1 semester ya misalnya, apa saja sih yang diharuskan dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran itu? Misalkan ada 10 KD, 10 KD dijabarkan menjadi 30 indikator. Setiap indikator dibuatkan pertanyaan 2, berarti 30 kali 2 berarti 60. 60 pertanyaan dibuat untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam 1 semester. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah alat ukur yang kamu buat sejumlah 60 item soal itu betul-betul mampu mengukur kemampuan peserta didik? Apakah data yang dihasilkan, data itu seperti kamu sudah menjawab soal-soal ya, terus dikoreksi, itu kan ada hasil yang diperoleh. Nah, itu namanya data. Misalnya datanya 80. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perolehan kamu yang 80 itu memang sudah sesuai dengan faktanya? Apakah faktanya itu kamu memang punya kemampuan 80? Jangan-jangan kemampuan kamu itu 90, bukan 80. Tapi gara-gara alat ukur yang nggak presisi, nah itu, sebutannya nanti validitas. Nah, yang nggak presisi itu menyebabkan kemampuan kamu yang seharusnya tinggi itu akhirnya data yang dihasilkan hanya 80. Nah, itu berarti alat ukurnya tidak beres, alat ukurnya tidak presisi. Berarti kamu telah membuat sebuah penilaian yang tidak tepat untuk murid kamu. Tentu ini bukanlah sesuatu yang benar ya. Jadi kita itu ketika memberikan penilaian itu kan kayak seorang hakim itu memberi vonis berapa nih? Oh, ini 80. Padahal harusnya diberi 90 mestinya. Lalu 80 karena ternyata alat ukur yang kamu pakai tadi itu alat ukur yang enggak tepat, alat ukur yang enggak presisi. Nah, karena itu sekarang kita akan belajar uji validitas dan reliabilitas. Jadi pada sesi ini kita akan membincang tentang uji validitas instrumen, uji validitas instrumen, uji validitas alat ukur. Jadi alat ukur yang kita buat berupa instrumen tes itu harus kita pastikan bahwa alat ukur yang kita buat adalah alat ukur yang valid. Alat ukur yang valid, maka nanti harus dilakukan uji validitas. Jadi kamu sekalian itu ketika sudah membuat soal-soal evaluasi, soal-soal penilaian, itu ternyata
ada tugas selanjutnya. Tidak serta-merta setelah membuat soal-soal ujian itu udah langsung diberikan gitu. Harus diuji dulu, harus dipresisi dulu bahwasanya memang itu alat ukur yang valid. Alat ukur yang valid itu ditandai dengan data yang dihasilkan itu sesuai faktanya. Kami itu misalnya tadi faktanya kami itu pinter, misalnya 90, loh kok datanya 80, berarti nggak presisi, berarti alat ukurnya tidak valid. Data yang diperoleh itu tidak sesuai dengan faktanya. Nah, karena itu kalau dijelaskan uji validitas itu apa sih? Di sini dijelaskan validitas data yang diperoleh dari hasil ukur itu adalah kedekatan antara data hasil ukur dengan fakta yang diukur. Kamu sudah ngerti tadi yang saya jelaskan? Data dan fakta tadi sudah ngerti belum? Sudah ngerti ya? Data dan fakta. Misalnya kamu mengukur sikap prejudice. Prejudice itu apa ya? Prejudice itu apa? Antara sama dengan sudon. Punya prasangka. Prasangkanya itu prasangka dari peserta didik ini kamu ukur. Nah, mengukur prasangka itu wilayah afeksi ya, tidak wilayah kognisi. Kira-kira mahasiswa di sini itu prejudice-nya tinggi atau tidak atau rendah. Nah, terus kemudian hasilnya ternyata disimpulkan berupa data skor antara 1 sampai 30 itu rendah. Loh, ternyata semuanya berada di antara skor 1 sampai 30. Berarti prejudice-nya itu rendah. Berarti nggak mudah sudon. Masuk sini nggak mudah sudon. Nah, ternyata hasil yang diperoleh ini data, ini namanya data ya. Hasil yang diperoleh itu angka-angka tadi itu berupa data. Data ini ternyata ketika dilihat satu-satu, enggak anak-anak di sini tuh kayak banyak sudonnya gitu misalnya gitu. Nah, ini ada kemungkinan berarti alat ukur kamu, istilah kamu itu tidak valid. Karena data yang kamu peroleh tidak sama dengan fakta sesungguhnya. Nah, karena itu kamu nanti harus sering melakukan latihan-latihan untuk uji validitas. Dan itu juga kalau kita kembali kepada ajaran Islam itu memang harus dilakukan. Ada kan ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan kita tidak boleh mengurangi timbangan. Tahu ayatnya? Juga pintar. Saya lupa ya. Ya nanti kamu cari dulu. Jadi kita itu sekali-kali dilarang oleh agama Islam untuk mengurangi timbangan. Padahal timbangan kamu itu kadang-kadang kamu nggak ngapa-ngapain ya. Kamu itu nggak melakukan upaya apapun, tapi ternyata timbangan kamu itu jadinya apa? Timbangan yang tidak presisi. Kok bisa Pak? Karena namanya alat ukur itu kadang-kadang berubah. Timbangan itu ternyata bisa berubah ya bobotnya itu. Ngerti timbel? Nah itu boleh jadi mengalami koreksi, apa namanya? Korosi ya. Sehingga kemudian beratnya itu boleh jadi berubah. Dan kadang-kadang memang ada yang nakal, tapi ada kadang-kadang yang nggak nakal, tapi karena alat ukurnya. Nah, walaupun kamu nggak nakal, alat ukurnya itu harus kamu pastikan valid, harus kamu pastikan presisi. Bahwasanya kalau kamu menjual buah 1 kilo, itu memang betul-betul faktanya yang kamu jual itu 1 kilo. Bapak, apakah bisa kalau 1 kilo itu misalnya 100 gram itu persis 100 gram? Minimal kamu sudah berusaha mendekati 100 gram itu. Kadang-kadang 100
100 gram kurang sekian-sekian gram, 0, berapa. Tapi kadang itu dimaklumi kalau tidak presisi betul itu kadang-kadang dimaklumi. Nah, saya juga sudah pernah cerita mungkin ya, dalam rangka memastikan konsumen tidak dirugikan misalnya, pom bensin itu kan juga selalu ditera ulang. Maksudnya ditera ulang ya diuji validitasnya. Ditera itu diukur kembali. Apakah yang keluar 1 liter itu betul-betul 1 liter? Kita kan yang konsumen itu sering berprasangka, ini pasti kurang akeh. Karena itu kemudian untuk memastikan itu pemerintah yang harus turun. Jangan sampai dirugikan. Pedagang ya jangan dirugikan, konsumen ya jangan dirugikan. Karena memang akadnya misalnya jual 1 liter ya, kalau bisa ya 1 liter itu persis. Kalaupun nggak bisa itu masih di ambang batas. Itu namanya margin error. Jadi ada margin error yang bisa ditoleransi. Jadi kalau masalahnya sekian-sekian itu masih nggak masalah. Itu ada toleransinya. Nah, kamu nanti juga akan memahami itu, belajar bagaimana uji validitas sehingga alat ukur kamu itu tidak menghasilkan data yang tidak akurat. Data yang diperoleh itu data yang akurat, data yang presisi, data yang tidak membujui, data yang tidak membohongi. Nah, kalau berat badan alat ukurnya apa? Nah, itu kalau misalnya kamu bobotnya 60, realnya itu misalnya 60, faktanya 60, tapi ketika kamu timbang kok jadi 80, itu kan bingung kamu jadi. Tinggi badan juga begitu. Aduh, ini aku mau daftar ini ya, syaratnya tinggi badan sekian. Ternyata kamu alat ukur tingginya itu ternyata nggak presisi. Awalnya kamu optimis masuk karena 180 misalnya masuk. Tiba-tiba diukur di tempat lain jadinya 178, kurang 2 cm. Nah, itu artinya data yang diperoleh dari alat ukur kamu itu nggak presisi, nggak valid. Jadi di sini yang namanya valid itu kedekatan, atau kalau bisa itu kesamaan. Sama persis boleh jadi nggak bisa, tapi harus dekat. Ya, kalau nggak bisa 1 kilo itu 100 gram persis gitu ya, minimal 99,99 gitu. Misalkan begitu. Nah, ini nanti yang perlu juga diperhatikan, tapi ya ini sekilas saja. Pertama, validitas itu dipengaruhi oleh instrumen tadi itu ya. Jadi kalau instrumennya atau alat ukurnya sudah bagus, sudah ditera, sudah diuji validitasnya, berarti tidak ada masalah. Berarti instrumen valid akan menghasilkan data yang valid pula. Ya, berikutnya kecermatan pelaksanaan tes atau kecurangan. Nah, ini juga menjadi instrumen penting. Makanya dulu itu atau mungkin ujian-ujian itu seringkali harus strike itu apa? Harus memastikan tidak ada kecurangan. Karena kalau ada kecurangan, maka hasil yang diperoleh tidak akan sefakta. Misalnya si A itu sebetulnya kemampuannya biasa-biasa saja. Kalau diukur mestinya hasilnya real dia 70. Berhubung dia nyontek temannya yang pintar, akhirnya dia nilainya menjadi 90. Nah, itu artinya apa? Hasil yang diperoleh tidak valid. Kenapa? Karena pelaksanaan tesnya itu mengalami penyimpangan atau terjadi kecurangan. Oke, sekarang kita lanjut aja. Ini yang lain-lain kita akan bicarakan pada waktu yang lain. Nah, yang sekarang kita perlu tahu jenis validitas. Yang pertama, validitas itu ada yang disebut dengan validitas teoritik, dan yang kedua adalah validitas empirik.
validitas teoretik itu ya mengerti atau memahami atau menguji valid tidaknya alat ukur itu berdasarkan teori atau berdasarkan konsep yang dikaji. Jadi uji validitas terkait validitas teoretik itu hanya melihat apakah alat ukur kamu, item-item pertanyaan kamu itu sudah menanyakan konten-konten yang memang seharusnya ditanyakan. Nah, itu berarti nanti kita memastikan datanya valid secara teoretik. Nah, itu melihat dari konten dan konstruknya. Kalau kamu misalnya membuat alat ukur satu semester misalnya ada 10 KD yang mau diukur, loh kok kamu menambahkan pertanyaan 1 KD lagi yang belum diajarkan dan memang nggak ada di situ, itu sama dengan kamu itu menjadikan murid kamu itu peramal. Dia belum pernah diajarkan itu, kok kemudian diberi pertanyaan itu. Nah, itu kan berarti membuat peserta didik harus meramal ini jawabannya apa. Nah, itu berarti secara konten itu tidak valid. Nah, kadang-kadang guru itu, kadang-kadang guru itu nggak masuk karena ada tugas atau apa, sehingga kemudian siswanya nggak mendapatkan materi itu. Tapi tetap pertanyaannya masih ada terkait dengan materi-materi yang nggak diajarkan. Ya tadi berarti kita itu memaksa peserta didik menjadi peramal. Jadi dia disuruh jadi peramal supaya kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dipelajari atau yang belum diajarkan. Ya kalau memang strateginya tidak harus guru yang mengajar, tapi murid sudah ada instruksi untuk belajar secara mandiri atau berkelompok, itu bisa tetap diberikan pertanyaan tentang materi itu. Oke, jadi untuk menguji validitas secara teoretik itu kamu bisa melihat dari kontennya. Kontennya itu apakah memang sudah menanyakan materi-materi yang terkait dengan yang diukur itu. Kalau ternyata dari 10, ya coba pertanyaan. Kalau misalnya 10 kompetensi, tapi yang dikeluarkan di ujian hanya 5, kira-kira valid enggak? Nah, itu kadang-kadang begini. Misalnya, kebetulan yang dikeluarkan itu 5. Sementara ada anak yang masuk masuk 8 kali dari 10 itu dia masuk 8 kali. Nah, tetapi yang kebetulan masuk tes itu hanya yang 3 saja. Kalau dia masuk semuanya kan 10 kali, paham ya? Terus si anak ini hanya masuk 8 kali, kebetulan yang keluar itu hanya dari 3 pertemuan yang diikuti, 5 pertemuan yang tidak diikuti, 5 pertemuan yang diikuti tidak masuk di soal. Terus ada satu anak lagi yang dia itu hanya mengikuti 5 kali pertemuan. Loh kok dilala? Soalnya itu dari 5 pertemuan yang dia ikuti gitu. Pertanyaannya, yang bisa jawab lebih bagus yang ikut pertemuan 8 kali atau yang 5 kali? Yang 5 kali. Nah, pertanyaannya, masa yang ikut kuliah 8 kali kalah sama yang ikut kuliah 5 kali? Loh kok bisa? Gara-gara instrumennya, alat ukurnya yang tidak sesuai dengan validitas teoretik konten. Nah, makanya jangan main-main. Suatu saat itu masuk 5 kali saja, saya nanti akan berdoa kepada Allah supaya soal yang dikeluarkan Pak dosen ini hanya yang terkait dengan 5 pertemuan itu saja. Nah, coba bayangkan, yang ikut 8 pertemuan itu kalah sama yang ikut 5 pertemuan.
Itu kan mestinya gak rasional. Kecuali kalau memang kemampuan IQ-nya misalnya, kemampuan akademiknya memang berbeda ya. Kalau misalnya sama, ya mestinya gak terjadi seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti salah yang membuat instrumen, salah yang menyusun alat ukur, salah yang menyusun alat evaluasi. Oke, itu validitas teoretik. Kita nanti harus ngecek kontennya. Konten dari alat ukur itu, kontennya itu apa sih? Pertanyaan-pertanyaan dalam tes yang kita buat, itu namanya konten. Apakah sudah menanyakan yang memang harus ditanyakan? Kalau misalnya pertanyaan yang kita buat itu untuk semester ini, semester dasar, apakah memang memuat materi-materi semester dasar itu? Nah, itu yang terkait dengan validitas teoretik konten. Tapi itu yang kemudian perlu kamu perhatikan, validitas teoretik yang konstruk. Ternyata ketika kita menyusun alat ukur, kita itu harus memadukan dua konsep misalnya, yang harus kemudian digabungkan. Contohnya begini, kamu ketika membuat alat ukur tentang zakat ya, itu kan ada KD-nya misalnya siswa memahami. Nah, memahami itu kemudian harus dikombin dengan materi tentang zakat. Misalnya zakat itu salah satu materinya apa? Pisau. Terus apa? Naul ya. Terus apa lagi? Nah, misalnya ada macam-macam begini. Maka ketika kamu misalnya ingin membuat alat ukur yang baik, maka memahami ini harus digali indikator orang paham itu apa? Indikatornya mampu menjelaskan. Apalagi orang memahami bisa menjelaskan. Terus apa lagi? Bisa menguraikan. Terus apa lagi? Bisa menyebutkan. Misalnya begitu ya. Nah, indikator-indikator ini harus dikombin dengan indikator sub-sub materi yang ada di mata pelajaran atau pokok bahasa tentang zakat. Jadi kemudian di sini seorang penyusun tes itu merakit konsep yang ada di sini dengan yang ada di sini, menjadikan satu kesatuan yang itu kemudian disebut sebagai konstruk. Jadi konstruk pertanyaan yang dibuat itu sudah memadukan kompetensi yang mau diukur dengan materinya. Jadi yang dimaksud dengan validitas konstruk itu adalah bagaimana seorang penyusun alat ukur itu merangkai tuntutan kompetensi, misalnya memahami, dengan materi yang diajarkan itu. Materinya kan zakat. Nah, kamu kemudian memadukan dua konsep menjadi satu kesatuan itu kira-kira dirangkai dengan pertanyaan seperti apa? Nah, boleh jadi ketika terkait dengan misal kamu pakai indikator menjelaskan. Ketika terkait dengan AU kita menggunakan indikator menguraikan dan lain sebagainya. Jadi di sini seorang penyusun tes sudah harus bisa melakukan konstruk dari konsep-konsep yang harus dimasukkan dalam item pertanyaan dalam tesnya itu. Oke, jadi di sini peneliti sebetulnya masih otak-atik di atas kertas. Jadi kalau terkait uji validitas teoretik, seorang penyusun instrumen itu hanya otak-atik konsep-konsep di atas kertas, belum melakukan uji lapangan. Nah, ini nanti kita akan bicara tentang
uji validitas yang kedua yaitu uji validitas empirik. Uji validitas empirik itu uji validitas di mana alat ukur yang kita buat, tes yang kita buat itu kita uji cobakan. Betul-betul dicoba, betul-betul diisi, betul-betul dikerjakan oleh responden atau peserta didik. Nah, dari hasil uji coba itulah nanti kita gunakan rumus-rumus yang bisa memutuskan, oh, tes ini valid atau tidak valid. Itu nanti caranya begitu. Jadi uji validitas instrumen yang kedua yaitu uji validitas empirik. Jadi kamu sekarang sudah perlu menyiapkan alat ukur atau soal-soal jumlah berapa, 50 pertanyaan. Kemarin berapa? 50 ya? Terus kemudian kamu sudah harus merancang pertanyaan ini nanti saya akan bawa ke sekolah mana. Kamu usahakan yang tidak menyulitkan kamu. Jadi nanti kemudian bisa titip ke gurunya, mohon bantuan Bapak, mohon bantuan Ibu, saya ingin menguji instrumen evaluasi saya, mohon dibantu. Kalau kamu misalnya tahu di sekolah itu bisa menggunakan HP, kamu bisa buatkan Google Form-nya. Tapi kalau memang nggak bisa, maka kamu siapkan ya soal itu di print, digandakan sejumlah peserta didik itu misalnya 35 kali berapa lembar. Kalau soalnya 3 lembar ya berarti 3 lembar kali 35 peserta didik tadi. Nah, dari situ nanti datanya diolah. Kamu nanti akan ya belajar bagaimana memasukkan data ke rumus-rumus statistik yang itu sangat mudah dan kamu akan sangat enjoy untuk melakukannya. Jadi jangan khawatir. Kamu nanti jangan takut menggunakan rumus-rumus karena rumus-rumus yang nanti kita gunakan itu sangat mudah dan sudah ada alat bantunya. Yang penting kamu sekarang konsentrasi menyusun alat ukur, terus melakukan uji coba, dan ketika data sudah diperoleh, sudah ditabulasi, nanti kita akan melakukan percobaan uji validitas tes. Saya berikan penjelasan uji validitas itu. Kalau tes itu menggunakan KR20 poin biserial, rumus statistik namanya poin biserial. Nanti saya tunjukkan rumusnya. Tapi kalau bentuknya kuesioner, uji validitasnya itu menggunakan evaluasi produk momen version. Nah, itu nanti kita akan pelajari itu. Tapi kamu jangan khawatir, pasti bisa. Yang penting kamu sungguh-sungguh untuk belajar. Jadi gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan.